Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini menarik, kita akan mendapatkan informasi atau pencerahan edukasi tentang konsekuensi manajerial memberdayakan masyarakat dengan pendekatan wilayah. Ini kuliah yang istimewa ini, karena bagaimana pendekatan wilayah dalam konteks pemberdayaan, dan saya yakin nanti akan terkait juga dengan data SDGs Desa yang sudah terbangun, yang salah satunya adalah menggunakan pendekatan kewilayahan di samping pendekatan kependudukan atau pribadi. Sudah bergabung dengan kita Gus Ivan. Selamat pagi Gus. Mungkin sedang persiapan. Halo Gus Ivan. Ya, kerabat desa kemarin terkait dengan acara yang kita rilis kemudian stop di tengah karena memang kebetulan masih dalam proses pembahasan, jadi belum final, sehingga kemudian harus kita tidak lanjutkan, tetapi informasi menariknya mungkin akhir bulan ini akan diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri, semoga desa bisa terlibat di dalamnya. Selamat pagi, Gus Ivan. Ini sedang persiapan mungkin kita masih menunggu koneksi dengan Ivan Novik Agusta, atau kita sering sapa dengan nama Gus Ivan. Karena acara ini acara dari Pusdatin, jadi sepenuhnya kalau beliau nggak hadir ini nggak komplit rasanya. Kita masih menunggu koneksi, sambil menunggu kita saksikan pesan-pesan dari TV Desa. Silakan, selamat. Oke, kembali kita di sarapan SDGs Desa. Sudah bergabung Gus Ivan. Pagi Gus, sehat-sehat? Alhamdulillah.
Oke, kita ingin tahu nih tentang manajerial memberdayakan masyarakat dengan pendekatan wilayah. Ini menarik ini. Silakan Gus. Iya, jadi mungkin kami sampaikan beberapa perkembangan yang kemarin, yang kalau istilah di Kemendes di lantai 2 itu lantainya Gus Halim itu. Jadi yang pertama kemarin memang sempat ditanyakan bagaimana dengan nomor induk pendamping. Nomor induk pendamping. Jadi ditanyakan begitu. Sebetulnya dulu sudah pernah disusun, tapi sebentar lagi itu akan ditetapkan begitu melalui keputusan Kepala BPSDM gitu, tentang nomor induk pendamping, supaya memang lebih tegas lagi bahwa pendamping itu, desa itu memang berada atau dikembangkan bersama-sama dengan Gus Halim gitu ya, Kementerian Desa gitu. Kemudian sudah mulai sampai pada level Mas Nasrun, staf khusus menteri yang memang punya punya jiwa seni, karena beliau dulu juga ini penyuling dangdut gitu, ada jiwa musik, dan yang membuat berbagai karya mengenai misalnya kalau kita kenal di desa-desa sekarang itu ada foto Pak Jokowi jangan kendor pakai masker, itu karya Mas Nasrun. Kemudian Gus Koco dan kerabat desa melihat ada desa bisa, itu juga karya beliau itu. Kemudian, nah beliau yang akan menyusun name tag ya, kartu nama untuk para tenaga pendamping profesional. Jadi sudah mendekati akhir sebelum kemudian nanti seluruh pendamping kode kita menjadi kode NPD, ya, nomor induk pendamping NPD. Nah, seperti itu kira-kira perkembangannya. Nah, mengapa kemudian kita perlu untuk mendiskusikan ya, untuk membicarakan tentang berbagai konsekuensi manajerial, karena bagaimanapun kebijakan pada level menteri itu memang ternyata berpengaruh terhadap seluruh ya di dalam konteksnya ya, kalau menteri desa kepada seluruh desa di Indonesia gitu. Satu yang jelas misalnya untuk saat ini ketika berbincang-bincang dengan para bupati misalnya, mereka mengatakan antara lain untuk tahun ini pertama kalinya bisa mengumpulkan sendiri di daerahnya, maksudnya adalah di desa-desa, sampai ratusan ribu data detail penduduk. Tentu saja itu yang dimaksud adalah SDGs desa. Jadi ada perubahan yang sangat besar ke seluruh Indonesia. Juga ada perubahan yang sangat besar ke dalam manajerial pendampingan yang selama ini sebagian masih menjadi pertanyaan, termasuk cara membangun desa dengan model sampai 2024 lah katakanlah untuk periode sekarang itu. Sebetulnya mengapa sampai muncul seperti itu? Mengapa sampai muncul SDGs desa? Mengapa sampai muncul pendampingan berbasis wilayah? Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya karena itu konsisten, pasti tidak hanya karena personal, tapi memang ada satu konsep, meskipun kadang tidak disadari, bisa jadi begitu, ada satu konsep yang memang menyeluruh, yang kita sudah pelajari dalam beberapa hari terakhir ini mengenai paradigma seperti itu.
Jadi pertanyaan mengenai kenapa kemarin juga dibicarakan, memang benar kita tidak menggunakan diksi, konsep, sudut pandang supervisi. Saya kira di beberapa WA itu memberikan masukan kemarin, kok supervisi gitu ya. Nah, memang sebetulnya Gus Halim menyampaikan yang utama itu memang mentoring. Jadi memang bukan supervisi tapi mentoring. Kemudian mengapa ada dalam tanda kutip ya tugas peningkatan kapasitas mandiri. Padahal ini mestinya kalau istilah Gus Koco pembelajar ini kan bukan tugas tapi memang ada tambahan gitu. Kemudian ada berbagai cara, berbagai sudut pandang kenapa kode etik pendamping bentuknya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Nah ini sebetulnya itu tidak serta-merta muncul, tapi memang itu ada satu konsep menyeluruh yang berada di belakang pemikiran Gus Halim yang kemudian mempengaruhi Kementerian Desa dan keseluruhan desa. Bukan pembisik tapi konsep di belakang. Karena itu kita perlu mengetahui apa-apa yang kemudian menjadi landasan. Seperti kemarin kita pelajari paradigma itu kan gunanya kalau sampai perlu ada tambahan atau kreativitas di lapangan, kita sudah punya patokan umumnya gitu. Dan kemudian kalau sekarang kita pelajari pada pagi hari ini, kita bisa memiliki gambaran bagaimana memanage ya, bagaimana mengelola baik itu desanya mau membangun perangkat desa, kepala desa begitu, maupun bagaimana para tenaga pendamping profesional menjalankan kerja-kerja pendampingan. Jadi konsekuensi seperti itulah yang kita sedang diskusikan pada pagi hari ini. Nah, mengapa itu menjadi penting? Ya, itu saat ini menjadi penting karena memang ada perubahan-perubahan yang sifatnya mendasar pada saat ini, sehingga perlu bagi kita untuk melihat bagaimana konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan, apa yang akan terjadi pada kerja-kerja kita di masa mendatang. Gitu. Jadi satu hal yang penting adalah kalau kemarin kita diskusikan, tanpa beliau sadari, ya sebetulnya ada satu perubahan penting pada tingkat global yang kita sudah pelajari kemarin itu. Ini adalah pelajaran khusus tentang desa. Jadi di tahun-tahun 70-an kita mengetahui pembangunan desa di Indonesia itu pesat. Tapi jenis membangunnya adalah sektoral. Misalnya pada saat itu pertanian, sektor pertanian itu dikembangkan, termasuk ada KUD, ya, daya pendukung finansial gitu. Kemudian ada pupuk untuk pendukung dalam hal produksi pertanian itu dikembangkan. Tapi sektoral, termasuk pada saat itu jalan-jalan kecil menuju desa dikembangkan, infrastrukturnya juga ada sektor pendidikan di mana SD Inpres itu sampai ke desa gitu. Tapi kemudian berbagai perkembangan dari level global sampai level nasional itu menunjukkan bahwa pembangunan desa itu saat ini lebih tepat dengan menggunakan pendekatan kewilayahan daripada pendekatan sektoral. Jadi, kenapa pembangunan desa sebagai pembangunan kewilayahan? Karena kondisinya desa sudah berkembang dan ternyata lebih penting itu untuk melihat kerjasama antar pihak. Bagus. Putus-putus. Desa maupun
antar desa. Dan itu punya konsekuensi cara melakukan pendampingan. 2007 itu sudah saatnya beralih paradigma. Jadi kalau dalam pendampingan misalnya itu dari pendamping spesialis sektoral. Jadi ada sektor untuk usaha ekonomi desa, ada sektor teknologi tepat guna, ada sektor-sektor untuk sosial, pendampingan sosial. Nah itu tidak klop lagi. Itu yang lebih tepat adalah pembangunan berbasis wilayah. Dan apa konsekuensi yang sudah disusun di dalam misalnya keputusan Menteri Desa 40/2021 itu adalah membagi penugasan pendamping dari sektoral, dari spesialis menjadi membagi berbasis wilayah. Karena memang membangun desa, kalau kita dari sektoral, pengalaman yang dicatat oleh PBB itu bahwa ketika kita membangun dari sektoral selalu ada sektor yang tertinggal. Jadi kalau kita mengedepankan pertanian, maka yang non pertanian menjadi tertinggal. Ketika kita mengedepankan SD misalnya, maka kemudian yang tidak sekolah maupun yang lepas dari SD kemudian masih bingung bagaimana untuk melanjutkan ke SMP karena tidak terlalu dekat dengan desanya di tahun-tahun 70-an itu. Jadi memang pendekatan sektoral dirasakan selalu ada yang tertinggal. Makanya kemudian menjadi pendekatan kewilayahan. Kalau ada kata-kata tertinggal dan kemudian semua masih diikutsertakan, kita tentu saja ingat di tahun 2015 juga ada SDGs yang no one left behind. Jadi cara pandang yang namanya paradigma itu memang selalu saling terkait, tapi ada satu kesamaan. Jadi kalau istilah dalam musik itu lebih tepat seperti musik jazz gitu, meskipun kelihatannya berbeda-beda, tapi ada satu jalur utama gitu. Ketimbang musik klasik yang memang sudah harus pasti gitu. Nah, itu juga punya pengaruh terhadap misalnya kenapa peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa itu tidak lagi sangat rinci, tidak lagi seperti musik klasik, tapi lebih global lagi, lebih seperti musik jazz gitu. Yang penting ada patokan umumnya sehingga memberikan keleluasaan kepada masing-masing desa. Karena memang salah satu konsekuensi dari pembangunan kewilayahan, jadi banyak ilmu itu punya teori, tapi untuk kewilayahan itu disadari bahwa ini jenis teori yang sangat beragam. Artinya apa? Artinya di tiap-tiap wilayah yang berbeda itu punya sesuatu yang khas, sehingga perlu dirumuskan sebagai kekhasan wilayah itu. Dan kemudian tidak ada yang akan sama. Jadi kalau kemarin Gus Halim sampaikan, kenapa sampai sekarang masih nggak percaya dengan kebijakan publik one fits for all gitu. Satu kebijakan dipakai untuk seluruh wilayah maupun satu kebijakan dipakai untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi yaitu rasa tidak cocok dengan one fits for all itu memang kemudian klop dengan memang posisi atau sudut pandangnya itu adalah pembangunan berbasis kewilayahan. Jadi ini memang dari level global paradigmnya sudah mengarah ke situ. Kemudian itu berpengaruh ke banyak pihak. Nah tadi ketika tiap wilayah tidak bisa digebyah-uyah atau dibuat sama rata gitu, maka artinya apa? Artinya memang perlu adanya pengetahuan lokal. Dari sisi hal yang sifatnya modern, maka pengetahuan lokal itu wujudnya adalah ada informasi. Dan informasi itu basisnya tentu saja ada data-data lokal.
Dan memang disadari dalam pembangunan kewilayahan itu data lokal menjadi penting. Jadi konsekuensi mengapa kemudian menggunakan basis data lokal, data mikro seperti itu memang konsekuensi dari melihat desa sebagai wilayah. Yang desa di satu tempat akan beda dengan desa di tempat lain. Ya. Jadi seperti kita sudah diskusikan beberapa hari yang lalu, dengan adanya data di level mikro, level desa itu, maka pandangan tentang kewilayahan ini kemudian menjadi lengkap, gitu. Karena masing-masing sudah punya data atau informasi, atau sebetulnya ketika diolah pengetahuan tentang desa sendiri-sendiri. Yang kita kenal dengan pengetahuan olahan itu adalah rekomendasi untuk masing-masing desa. Sebetulnya itu salah satu konsekuensi manajerial untuk mengelola desa secara mikro. Dan karena wilayah, ada yang menyampaikan, wah masa kita harus tahu semua hal. Iya, memang ini kewilayahan ini memberikan konsekuensi. Kita ingin tahu semua hal. Karena kalau tidak, tentu saja nanti tidak akan cocok dengan wilayah kita. Dengan adanya data yang harus selalu mikro, data berbasis wilayah, kemudian tidak ada yang pernah bisa dipakai untuk seluruh aspek, seluruh pihak, maka mau tidak mau konsekuensi berikutnya adalah harus selalu belajar. Jadi konsekuensi berikutnya memang harus selalu belajar. Itulah sebabnya di dalam peraturan Menteri Desa untuk pendampingan, itu Gus Halim memang menekankan ada dua hal yang pada saat itu beliau selalu menyampaikan ini harus masuk, yaitu peningkatan kapasitas mandiri, ya, dan kemudian yang kedua adalah supaya ada mentoring, jadi selalu belajar. Kemudian kita lihat di sini ada konsekuensi untuk membuat jaringan yang luas, jadi pola pendekatannya pasti akan masuk ke dalam aspek jaringan, jadi akan masuk seperti itu. Dan itulah sebabnya kemarin ketika kita mendiskusikan mengenai evaluasi kualitatif sebagai bagian dari evaluasi kinerja, itu di dalamnya ada kapasitas untuk membangun jaringan kerja. Memang itu satu konsekuensi ketika kita melakukan pemberdayaan, termasuk di dalamnya pendampingan berbasis wilayah, termasuk juga ketika pemerintah desa membangun desa berbasis wilayah, itu kapasitas, kemampuan untuk bisa membangun jaringan kerja, membangun kerjasama itu menjadi penting. Jadi ada konsekuensi koordinasi. Kemudian bahwa tiap wilayah itu kemudian kenapa pembangunan berbasis wilayah? Karena dengan data, informasi, belajar sendiri, maka wilayah-wilayah itu kemudian bisa menentukan mana yang paling menjadi bagian pokok di wilayah kita masing-masing itu, yang kemudian bisa memberikan nilai tambah atau memberikan keuntungan atau memberikan hal-hal different, ya, pembedaan yang paling kuat dan paling menguntungkan warga desa. Ujungnya tetap pada kemanfaatan warga desa. Maka di situ kemudian muncullah perlunya kalau kita kenal sebagai produk unggulan. Tapi sebetulnya di atas dari itu adalah bagaimana supaya bisa mengembangkan daya saing lokal. Nah, apa yang tidak lebih penting daripada inovasi dan kemudian prakarsa, baik itu dari desa, pemerintah desa, masyarakat desa, maupun inovasi dan prakarsa dari pendamping. Jadi ini konsekuensi-konsekuensi baru dalam membangun desa ketika kita membangun desa berbasis wilayah. Sebagai contoh, penggunaan diksi mengenai inovasi desa tidak muncul di tahun 70-an ketika berbasis sektoral. Karena memang polanya, sudut pandangnya memang berbeda. Di sudut pandang wilayah memang kemudian lokalitas menjadi penting, dan di situ kemudian muncul kekhasan. Dan kita sudah lihat cara-cara itu betul-betul digunakan desa, antara lain ketika mengembangkan wisata desa.
wisata desa itu salah satu kuncinya karena dia berbasis wilayah gitu, sudut pandang wilayah, maka harus menunjukkan distinctiveness, differentness gitu. Jadi pembedaan sebetulnya istilah yang lebih tepat distinctive. Jadi membedakan dan semakin berbeda dengan wilayah yang lain, itu maka dia bisa semakin inovatif dalam hal wisatanya. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Makanya ada satu ide dari Gus Halim misalnya, bahwa dalam pengembangan pusat-pusat pelatihan yang disebut dengan balai latihan di Kementerian Desa itu, beliau mengatakan setiap balai harus memiliki kekhasan melatih. Setiap balai harus memiliki kekhasan untuk pelatihan. Nah itu memang secara tidak disadari itu memang bagian konsekuensi dari pendekatan berbasis wilayah atau mikro, sehingga memang membutuhkan distinctiveness tadi sebagai basis untuk inovasi. Kemudian ada konsekuensi yang lain adalah karena ini berbasisnya jaringan, itu yang kita harus siap-siap. Jadi dari awal misalnya Gus Koco menyampaikan waktu itu, wah kalau ini basisnya itu sistem informasi, maka aspek hierarki struktural itu bisa tergerus. Ya sebetulnya dari sisi itu memang benar, tapi secara lebih global itu sebetulnya adalah basis jaringan, baik itu menggunakan sistem informasi maupun jaringan-jaringan yang sifatnya offline, itu tetap punya konsekuensi khusus, yaitu yang menjadi simpul jaringan itulah yang lebih menguasai daripada yang ada di ujung. Nanti kita bisa pelajari secara khusus gitu. Jadi ini bentuknya akan desentralisasi, jaringannya akan menyebar, karena semakin menyebar itu adalah semakin penting untuk menguatkan ide-ide, menguatkan kalau di dalam pemerintahan berarti program dan kegiatan. Makanya kemarin kembali lagi dalam pertemuan yang kemudian ada dipublikasikan itu disampaikan sekali lagi rakor di 2022 untuk pembangunan desa, rakor yang kemudian dikelola bersama pendamping itu diturunkan ke level kabupaten. Jadi memang itu konsekuensi cara-cara berpikir dan kemudian menjadi kebijakan publik ketika sudut pandangnya kewilayahan. Jadi kalau tahun depan kemudian tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di kabupaten akan banyak melakukan rakor bersama pemerintah kabupaten, karena kemudian pendanaan di kementerian dialihkan ke sana gitu. Yaitu memang konsekuensi manajerial ketika kita mengelola desa pendampingan berbasis wilayah gitu. Dan kemudian ada berbagai kebutuhan untuk bisa mengidentifikasi wilayah saya punya kelebihan apa, punya kekurangan apa. Jadi punya kelebihan, punya kekurangan yang tadi kita sebut distinctiveness, atau Gus Halim lebih suka menyebut differentiation, ya, membedakan diri gitu. Itu memang kemudian melihat diri kita bercermin dengan wilayah lain, itu kita lebih maju atau lebih terbelakang, sehingga kita bisa mencapai kemajuan. Nah ini konsekuensi umum ketika kita mendekati desa dari sektoral menuju kewilayahan. Yang misalnya Gus Koco sampaikan berarti harus ada komunikasi yang intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Ya benar, itu memang konsekuensinya memang harus begitu. Makanya sering ya pas kebetulan tentu saja Gus Halim itu langsung menelepon Mendagri, kemudian Bu Menteri Keuangan, terutama tahun lalu ketika perubahan kebijakan itu berlangsung sangat cepat karena adanya pandemi di awal itu. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Nah, makanya kita perlu siap juga bahwa
kapasitas kita itu perlu juga seperti itu. Salah satu kapasitas yang penting tentu saja adalah kapasitas bekerja sama. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu ketika mendeteksi bahwa kenapa perlu data sampai mikro, dan sampai sekarang pun Gus Halim tetap menyampaikan bahwa datanya tetap milik desa. Meskipun ada banyak permintaan by name by address ke Kementerian Desa, tentu saja itu salah alamat karena by name by address-nya itu adalah milik desa dengan seizin desa untuk disampaikan dan sebagainya. Kemudian jadi basis data atau informasi mikro tadi kita sudah diskusikan, memang konsekuensi melihat desa sebagai wilayah yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Kan kalau dulu itu disebut sebagai kebijakan asimetris supaya membangunnya tidak gebyahuyah sama rata ke seluruh wilayah, maka di sini IDM misalnya, Indeks Desa Membangun, rekomendasinya sudah desa per desa. Bisa dilihat di idm.kemendesa.go.id. SDG desa itu lebih ekstrim lagi karena rekomendasinya, misalnya nanti dalam minggu depan dan sampai akhir Oktober ini di lapangan, itu rekomendasi sudah basisnya orang per orang, warga miskin ekstrim misalnya. Yaitu sudut pandang mikro ini memang punya link, punya hubungan dengan cara membangun desa berbasis wilayah. Nah, kita kenal kemarin bahwa Kementerian Desa yang saat ini Gus Halim itu mengarahkannya, itu adalah berbasis paradigma solidaritas sosial. Tentu saja yang melakukan belum tentu merasakan, ya. Jadi belum tentu bertindak karena berpikir, karena yang namanya paradigma itu sudah seperti refleks gitu. Jadi misalnya kalau kita ingin punya dana sedikit gitu, mana yang akan dibantu? Itu sudah tegas kemarin disampaikan Gus Halim misalnya. Ya pasti golongan yang paling bawah. Makanya dalam hal pendampingan kalau ada apa-apa entah itu ada pendanaan baru atau justru ada hal-hal yang sifatnya negatif, yang diperhatikan dari level PLD dulu, baru kemudian ke PD, baru kemudian ke TA kabupaten dan seterusnya. Jadi masyarakat itu selalu dilihat memang ada pelapisan. Dan jangan lupa yang kita sedang berada di sini, baik itu perangkat desa, kepala desa apalagi, kemudian tenaga pendamping profesional, kita tidak pernah pada posisi lapisan bawah. Jadi bagaimanapun kita kalau bukan lapisan menengah itu ya elit di atas gitu. Makanya tapi dalam hal paradigma solidaritas sosial ini itu kita punya solidaritas, punya rasa untuk bersolider kepada lapisan yang paling bawah. Apa yang paling menunjukkan dari perjalanan 2 tahun terakhir ini yang menunjukkan bahwa Gus Halim itu membawa kita pada jenis cara pandang seperti ini. Pada waktu di Jombang ketika ada penyerahan sertifikat utama yang pertama kepada desa, ya, 2 desa yang melakukan musyawarah desa khusus untuk penetapan SDGs desa, itu disampaikan bahwa ya seperti ini musyawarah desa yang benar, yaitu ada perangkat desa, ada pedagang, pengusaha, bahkan sampai ke lapisan yang bawah yang sudah miskin, kemudian jompo, waktu itu ada yang buta, kemudian perempuan lagi sendirian di rumah gitu. Nah, karena sudut pandang yang lain itu akan melihat misalnya harusnya ada musyawarah desa khusus perempuan. Harusnya ada musyawarah desa khusus untuk golongan miskin. Harusnya ada musyawarah desa yang khusus. Nah, sudut pandang solidaritas sosial justru membuat seluruh pihak itu muncul jadi satu. Kenapa bisa begitu? Tadi kita lihat bahwa salah satu konsekuensi manajerial dari pembangunan wilayah itu adalah jaringan sosial. Memang harus saling berkoordinasi,
harus saling berdialog gitu. Makanya justru semua pihak itu berdialog dalam satu forum. Makanya jenis musyawarah desanya yang dikembangkan pada saat ini adalah semua pihak menjadi satu forum. Kalau kita lihat PTO, petunjuk teknis operasional antara program IDT ya dengan program misalnya PNPM ya, itu akan beda itu. Karena di dalam PNPM misalnya kepala desa, perangkat desa tidak boleh ikut campur dalam musyawarah desa. Di dalam IDT justru harus berdialog antar lapisan ya. Karena memang IDT lebih dekat dengan cara pandang seperti ini. Dan kemudian bagaimana cara memberdayakan? Yang bisa disadari itu selalu ada dua strategi utama untuk pemberdayaan, yaitu berbasis kelompok, dan yang kedua percaya bahwa cara memberdayakan yang paling tepat itu adalah dengan meningkatkan potensi atau kapasitas. Halo Gus. Jadi memang caranya begitu. Karena maka orang bisa berkembang sendiri, berinovasi. Halo? Oh. Ya, sempat suaranya hilang-hilang. Payah juga ini. Ya, jadi ada konsekuensi bahwa memang caranya, paradigmanya itu adalah pengembangan pemanfaatan potensi. Dan mengapa harus kelompok? Karena kelompok itu adalah dinamikanya, hubungan interaksi antar manusianya itu sangat tinggi ya di dalam kelompok. Kalau digunakan secara baik, maka lebih cepat orang belajar ketika membuat dalam bentuk kelompok. Maka itulah sebabnya pada waktu IDT itu ada kelompok-kelompok yang waktu itu disebut kelompok swadaya masyarakat KSM, tapi kemudian akhirnya kebijakan menyingkatnya menjadi Pokmas yang kemudian kita kenal sampai sekarang. Termasuk di dalamnya itu UPK saat ini yang kemudian basisnya adalah Pokmas. Dan itu semuanya untuk peningkatan potensi. Jadi inilah sebabnya misalnya kemudian di dalam yang sering kami sampaikan di dalam Permendesa nomor 19 tahun 2020 itu selalu ada peningkatan potensi, selalu ada peningkatan kapasitas. Dan itulah sebabnya misalnya tenaga pendamping profesional kalau di Kementerian Desa itu kemudian dialihkan pengelolaannya di Badan untuk Peningkatan Kapasitas SDM. Jadi ini di pasal 10 ini tambahan dari dan pengubahan dari Permendesa pendampingan tahun sebelumnya. Itu kalau kita lihat di sini ya. Itu di pendamping lokal desa itu sudah pasti ada peningkatan kapasitas sendiri. Kemudian waktu itu ada Pak Bito yang sekarang menjadi staf ahli dalam bentuk komunitas pembelajar. Jadi sudut pandangnya selalu dua itu, peningkatan kapasitas dan kemudian di dalam kelompok. Jadi makanya kemudian munculnya adalah selalu di semua tenaga pendamping ini yang memang diminta oleh Gus Halim selalu peningkatan kapasitas. Dan bagaimana meningkatkan kapasitas untuk level yang berbeda? Kita ingat tadi bahwa paradigma solidaritas sosial memastikan ada lapisan. Bahkan dalam pendamping desa pun ada lapisan, baik itu pusat, pemerintah, provinsi, sampai desa. Tapi proses di dalam hubungan antar lapisan itu, tidak bersifat supervisi, ya, terutama seperti itu, tapi bersifat mentoring. Makanya di dalam peraturan Menteri Desa tentang pendampingan itu ketika ada hubungan antar lapisan maka mentoring. Sebetulnya ini cara yang lebih soft, lebih
lebih bisa menunjukkan, lebih bersifat jaringan ya, untuk melihat hubungan antar pihak lapisan atas dan lapisan bawah. Di kabupaten kota pasti ada kata mentoring, karena dia ada level di bawahnya. Kenapa di PLD tidak ada mentoring? Ya kalau mau mentoring berarti ke KPMD, ya, kader pemberdayaan masyarakat di desa. Nah kalau untuk dari sisi pendampingan, maka mulai PD pasti ada mentoring sampai kemudian ke pusat. Tapi di dalamnya pasti selalu ada peningkatan kapasitas mandiri yang kemudian di situ bisa melalui kelompok pembelajar. Nah, salah satu jenis kelompok tentu saja berbentuk seperti WA group dan sebagainya. Jadi ini adalah konsekuensi logis ketika kita memang mengubah ya, proses pendampingan itu sebagai proses pendampingan berbasis wilayah seperti itu. Dan itu yang perlu segera disadari sehingga ke depan menjadi lebih mudah untuk bergerak. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi yang sering dikutip Jim Ivey misalnya, itu melihat beberapa hal seperti ini. Ini memang menarik ini, cara pandang seperti ini, karena sangat mudah untuk memberikan penjelasan, ya, untuk bisa melihat apa yang beda, apa yang sama dengan kita. Jadi pemberdayaan itu tidak tunggal. Pemberdayaan itu sudah mulai terpisah sudut-sudut pandangnya. Misalnya yang pertama, yang pluralis, yang kita kenal kemarin sebagai holistik. Itu jelas bahwa masyarakat itu dipandang sebagai warga dan kelompok yang saling bersaing. Sehingga cara kita memberdayakan itu adalah bagaimana bisa menguatkan masyarakat supaya mampu bersaing dengan yang lain. Contoh yang paling mudah tentu saja bisa kita lihat dari pemberdayaan versi PPK sampai ke PNPM. Bagaimana ada persaingan proposal, bagaimana para pendamping desa pada saat itu berusaha meningkatkan kemampuan desa untuk bisa bersaing dengan proposal dari desa-desa lain dan sebagainya. Sampai kemudian ada desa yang bisa memenangkan sampai 3 kali berturut-turut persaingan proposal, kemudian karena muncul seperti kemarin kita diskusikan, konsekuensi dari persaingan itu yang menang hanya 1. Maka kemudian menjadi ada peningkatan ketimpangan gitu antar desa, sehingga kemudian muncullah kebijakan desa yang sudah menang 3 kali berturut-turut tidak ikut pada tahun berikutnya. Jadi tapi memang itu adalah konsekuensi logis ketika sudut pandangnya holistik, ya, holistik. Sudut pandangnya bahwa yang penting itu adalah memenangkan persaingan, sehingga memberdayakan ya mengajak desa supaya bisa menang. Kemudian yang kita itu di bagian yang paling bawah, bahwa masyarakat itu masyarakat yang sudah punya pemahaman, sudah punya pengetahuan sendiri melalui bahasa-bahasanya sendiri, yang kemarin kita sebut bahwa kristalisasi pengetahuan desa itu dalam berbagai pepatah. Maka cara untuk supaya masyarakat bisa semakin berdaya itu adalah menguatkan pengetahuan atau wacana, ya, diskursus pengetahuan dari masyarakat. Makanya model pendampingannya itu pasti modelnya seperti pendidikan. Modelnya pasti peningkatan kapasitas, peningkatan potensi. Jadi logis kalau kemudian sekarang itu yang diarahkan baik desa maupun pendamping itu memang meningkatkan kapasitas. Karena memang cara kita memandangnya itu pemberdayaan memang seperti ini saat ini, ya. Jadi meningkatkan kapasitas penting. Gus Halim sudah berkali-kali menyampaikan dana desa pada pokoknya dipakai untuk 2 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM. Mengapa selalu ada peningkatan kapasitas SDM? Yaitu konsekuensi tadi berurut. Jadi melihat desa sebagai wilayah, kemudian model pemberdayaannya menjadi desanya harus semakin mandiri, semakin bisa berinovasi kalau punya pengetahuan yang bisa diolah sendiri gitu.
Maka kemudian caranya adalah meningkatkan kapasitas. Dan kemudian berikutnya adalah meningkatkan kekuatan jaringan. Nah ini, jadi jaringan itu, di sini ada yang orange di tengah itu, itulah yang realnya berkuasa di lapangan. Jadi orang yang punya jaringan lebih banyak, itu dia lebih berkuasa. Meskipun dia belum tentu secara jabatan ya, ada di lapisan atas. Tapi kalau dia punya banyak jaringan, maka dia lebih berkuasa. Itulah kemudian yang membuat strategi untuk menguatkan pendamping, untuk menguatkan kepala desa, untuk menguatkan perangkat desa, menguatkan kelompok masyarakat, itu mengajak supaya bisa berjejaring. Istilah yang mudah itu, tapi dipraktekkan di lapangan adalah mengajak kerjasama berbagai pihak. Gitu. Nah, kerjasama itu bukan sesuatu yang mudah bagi beberapa pihak, karena itu artinya kita harus percaya kepada pihak lain. Jadi pas kita bertemu, dan salah satu tantangannya adalah kalau dengan orang yang masih asing, pihak yang masih asing, yang belum pernah ketemu. Nah, jaringan itu tentu saja membutuhkan keterampilan untuk luwes, keterampilan untuk berkomunikasi. Nah, keterampilan-keterampilan seperti itulah yang perlu dilatihkan kepada pendamping, kepada perangkat desa, kepada kepala desa, kemudian menghubungkan seperti itu. Salah satu yang disampaikan berulang kali, kenapa BUMDes misalnya perlu punya badan hukum dan kemudian pun punya nomor register badan hukum, adalah untuk mempermudah jaringan kerjasama secara formal dengan unit bisnis yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, ini yang oranye ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya 6 jaringan kerjasama. Yang ungu ini punya 1, 2, 3, 4. Punya 4. Yang abu-abu hanya punya 1. Ini yang jingga ini ya. Ini yang biru, ungu biru, ini yang ungu jingga ini punya 3. Jadi kalau seseorang ya, pendamping kepala desa, perangkat desa punya hubungan dengan banyak pihak, dia realnya ya, itu akan sebetulnya realnya lebih berkuasa. Tentu saja cara berkuasanya dengan kerjasama itu tidak terus mentang-mentang gitu, nyuruh-nyuruh atau melarang sebaliknya gitu, tapi pasti bentuknya komunikasi, bentuknya pasti dialog gitu. Jadi itu konsekuensinya. Makanya oleh Gus Halim disebut hubungan antar lapisannya itu sebagai konsekuensi dari jaringan adalah mentoring. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di undang-undang desa, itu praktis bentuknya adalah juga jaringan. Ya. Jadi memang ini keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh berbagai pihak yang saat ini sedang aktif untuk masuk ke desa. Nah, apa konsekuensi berikutnya dari kebijakan itu? Antara lain adalah bahwa ketika di dalam kode etik ini artinya kan panduan umum. Jadi kalau kita ingin melihat paradigma, ingin melihat sudut pandang, itu paling mudah adalah melihat kode etiknya. Jadi melihat paradigma sebagai konsep yang paling umum, itu kalau di dalam kebijakan akan muncul sebagai kode etik. Nah, ada sub-sub di dalam etika itu, dan ada sub yang menarik yang kita bicarakan di sini adalah etika hubungan. Ini jaringan ini. Jadi kita lihat dari awal, pendekatan kewilayahan membutuhkan koordinasi. Koordinasi itu konsekuensinya adalah kebutuhan untuk kuat di dalam jaringan. Dan jaringan itu ketika di lapangan itu adalah interaksi dengan berbagai pihak. Nah, di sini ada tiga pihak secara utama gitu. Yang pertama dengan pihak yang didampingi, Jadi ini etika, tapi ini yang perlu dipelajari dan dipraktekkan. Yang istilah Gus Koco beberapa kali rinciannya seperti butir-butir ya. Ini butir-butir etika pendamping. Sikap yang
sikap yang seperti apa, kemudian tindakan yang seperti apa, interaksi penuh komitmen, tanggung jawab. Ini kan sudah sikap gitu, sopan, sabar, tenang, seperti itu. Kemudian pendampingan tindakannya, pendampingan dalam berbagai tahapan pembangunan desa, kemudian sifatnya selalu proaktif, proaktif karena memang tidak bisa kalau tidak proaktif ya. Kalau cuman diam-diam saja, artinya itu sudut pandang yang memang berani berinteraksi, ya, berani untuk membangun trust. Ya. Kemudian tidak yang namanya jaringan memang tidak akan pernah, kalau tadi yang top down itu memang harus sama. Tapi kalau jaringan itu ya bisa ada perbedaan. Masih ingat kita idiomnya itu seperti musik jazz yang seakan-akan berbeda tapi punya satu patokan yang sama, satu etika yang sama. Jadi memang ada berbagai perbedaan pendapat. Kemudian hubungan sesama TPP yang oleh Gus Halim itu disebut sebagai mentoring dan peningkatan kapasitas mandiri. Dan seperti biasa kalau jaringan itu pasti harus membangun trust, kerjasama, kemudian supaya tidak terlalu banyak melakukan pendekatan atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Kemarin misalnya waktu kita membicarakan tentang evaluasi kinerja, ada penilaian kualitatif, itu berbagai WA yang kemudian masuk ke kementerian, ada kekhawatiran kalau itu menjadi ada kepentingan pribadi. Ya, etikanya itu tidak seperti itu. Etikanya memang saling menghormati dan saling menghargai dengan hubungan-hubungan yang konstruktif, yang dibangun misalnya sudut pandangnya selalu positif. Gitu. Jadi hubungan konstruktif itu interaksi sosial, tapi ketika pada level sudut pandang, cara kita untuk bersikap itu bersikap positif, kemudian tindakannya adalah hubungan-hubungan yang konstruktif, yang artinya bukan konflik, tetapi solusi untuk pemecahan masalah. Jadi menarik yang disampaikan misalnya Gus Koco berkali-kali di akhir acara jam-jam menjelang jam 7 gitu, selalu mengatakan berpikir positif untuk mencari solusi seperti itu ya. Memang itu adalah sudut pandang yang saat ini klop dengan paradigma yang dikembangkan Gus Halim, dan karena beliau menteri mempengaruhi tidak hanya kementerian tapi juga ke seluruh desa di Indonesia. Nah kemudian juga hubungan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga berarti di luar yang didampingi dan sesama pendamping. Ini juga ada hubungan timbal balik dan proaktif untuk melibatkan mitra. Contoh misalnya para pendamping inovatif yang hadir di acara ini berkali-kali selalu punya ciri proaktif melibatkan berbagai mitra. Jadi memang benar bahwa itu kapasitas yang memang dibutuhkan dalam kondisi memandang desa sebagai basis wilayah. Karena memang dengan demikian salah satu hal yang penting di dalam membangun desa itu adalah bagaimana supaya kita bisa untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini juga akan punya konsekuensi logis beberapa hal terakhir. Itu untuk beberapa minggu ke depan ketika nanti desa kemudian pendamping akan selalu terfokus pada penanganan warga miskin ekstrim begitu, maka satu hal yang menjadi asumsi-asumsi pokoknya itu, maka orang miskin tidak dicurigai. Tadi kan harus membentuk trust. Jadi kita tidak mencurigai orang miskin, tapi kita percaya kalau kita membangun, meningkatkan kapasitasnya, itu orang miskin bisa memecahkan persoalannya sendiri. Salah satunya misalnya ketika Gus Halim mengusulkan adanya posyandu kesejahteraan. Meskipun ini beliau sampaikan ini usulan supaya intinya sebetulnya ini konsekuen dengan ketika kita menggunakan paradigma solidaritas sosial. Jadi selalu
peningkatan kapasitas, dan kemudian di dalam satu kelompok kecil. Yang kelompok itu untuk kemiskinan ekstrim adalah berbentuk posyandu kesejahteraan. Jadi memang ciri-cirinya itu selalu khas seperti itu. Gunanya apa? Gunanya supaya kita ke depan kalau mau berkreasi, mau berinovasi, asal kita klop dengan ciri-ciri umum itu, maka kreasi dan inovasi kita di masyarakat dalam pemberdayaan, dalam pendampingan, itu pasti klop sampai ke level nasional dan global untuk dasawarsa atau dekade sekarang ini. Jadi seperti itu. Dan ini kemudian yang memberikan pandangan bahwa jangan lupa bahwa yang golongan atau masyarakat itu sebagai orang dalam dan kita itu sebagai orang luar gitu. Sehingga kita yang harus belajar lagi kepada masyarakat itu, kepada golongan miskin itu. Tapi kembali lagi selalu pada dua ciri utama tadi, peningkatan kapasitas sama kelembagaan. Nah, yang kita perlu hati-hati ke depan, lazimnya program untuk pengurangan kemiskinan itu berhasil. Lazimnya seperti itu. Tapi pada saat yang sama itu ada punya dampak, bisa jadi punya dampak karena kalau ada kebocoran program yang mendapatkan manfaat lebih cepat karena dia lebih siap. Itu golongan menengah dan golongan atas di desa. Sehingga memang hampir selalu ada tendensi kemiskinan memang bisa teratasi, tapi ketimpangan itu kemudian sedikit demi sedikit akan meningkat. Kiranya seperti itu yang kemungkinan kita akan hadapi ke depan. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita nggak siap seperti dekade-dekade yang lalu, justru biaya untuk mengurangi kemiskinan akan semakin tinggi. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi konsekuensi baik pada waktu kita mendampingi kepala desa dan perangkat desa mengembangkan desanya untuk masa sekarang, ya, itu polanya kira-kira seperti ini. Sehingga tetap bisa muncul kreativitas, tetapi kreativitas yang seperti musik jazz tadi, ada satu panduan cara pandang umum sehingga kita bisa ada ruang kreatif tapi tetap sesuai dari desa sampai ke level global. Karena kita sudah pakai patokan juga, misalnya SDGs desa, dari desa sampai digunakan di SDGs global. Seperti itu Gus Koco, kerabat desa sekalian, pendamping profesional. Oke, terima kasih. Luar biasa, kita mendapatkan satu paradigma baru pendampingan. Tapi ini kayaknya tidak cukup bahwa paradigma baru itu dipahami oleh teman-teman di lapis bawah, tapi juga sampai di lapis atas ini Gus kayaknya. Ya, karena kalau yang saya tangkap tentang bagaimana membangun solidaritas, bagaimana peningkatan kapasitas dilakukan secara pribadi, kemudian tidak lagi bicara tentang supervisi, tetapi bagaimana mentoring, artinya memberikan bimbingan, dan yang terakhir, yang menarik adalah paradigma belajar. Paradigma belajarnya ini bukan lagi belajar, tapi pembelajar. Artinya ya kita saling belajar setiap kita. Nah, yang kemudian menjadi catatan adalah ketika ini mungkin ada sesi khusus nanti perlu kita diskusikan ketika bicara tentang adanya standarisasi, adanya satu standar profesi dan seterusnya, sementara konsepsi pembelajar itu kan tidak mesti bicara formal tetapi juga belajar informal, tidak harus kemudian mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh institusi-institusi pendidikan, tetapi juga dari manapun itu bisa belajar. Nah, ini yang mungkin bagian-bagian yang kita masih menerima atau masih menangkap bahwa beberapa yang punya kuasa dalam tanda petik itu selalu menganggap bahwa yang pendidikan formal lah yang menjadi ukurannya. Jadi kalau Anda mengikuti pembelajaran di YouTube dimanapun gitu kan, itu kan tidak dinilai sebagai satu proses belajar. Padahal kalau kita bicara ya
hari ini, fenomena hari ini, itu sharing informasi, berbagi pengetahuan, pembelajaran menggunakan media-media sosial itu sudah sangat tumbuh cepat, sehingga bahkan kita menemukan beberapa teman-teman bisa melakukan inovasi-inovasi dalam konteks membangun desa atau dalam konteks bisnis, itu ternyata inspirasinya dari YouTube umpamanya. Ini bagian yang menurut saya menjadi menarik untuk kemudian bagaimana teman-teman juga bisa, terutama pemilik kebijakan, ini juga bisa memahami tentang konsepsi pembelajaran itu bukan belajar formal. Kira-kira seperti itu, Gus, yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan. Betul ya? Memang arahnya nanti menjadi lebih ke sana pasti. Ya. Ya, yang penting kita saat ini sudah punya pandangan sehingga bisa menyiapkan diri gitu, Gus. Itu yang penting, karena waktu akan berjalan makin cepat ini pasti. Oke, siap. Terima kasih Gus Ivan untuk kuliah pagi ini. Ini luar biasa, teman-teman. Kalau terlewatkan sarapan SDGs kayaknya akan bisa menjadi teman-teman yang terlambat tahu, bukan berarti bodoh ya, terlambat tahu. Jadi kalau orang-orang yang terlambat tahu otomatis ya menjadi bagian yang kemudian akan tertinggal, karena kita merasakan ketika mungkin dalam satu posisi jalanan macet, ketika kita jalan pelan-pelan, kemudian yang kanan atau yang kiri kita itu jalan lebih cepat, rasanya kita mundur kan gitu. Oke, sampai di sini Kerabat Desa luar biasa. Pagi hari ini kita akan selalu mendapatkan nutrisi-nutrisi yang di menu sarapan SDGs yang luar biasa, dan saya berharap Kerabat Desa selalu mengikuti sarapan SDGs, karena banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang bisa di-share di sarapan SDGs Desa. Sampai di sini kita akan selalu ketemu di Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi hanya di channel TV Desa. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubus kentul baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.